Upaya bela negara tidaklah identik dengan aktivitas fisik seperti peperangan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh pada upaya bela negara juga harus menyesuaikan dengan zaman yang ada. Melalui pengembangan upaya bela negara berbasis media sosial, merubah perspektif generasi sekarang yang dahulu identik dengan fisik, kini upaya bela negara dapat dilakukan dengan fasilitas teknologi yang ada. Namun, di suatu sisi, pengaruh penggunaan gadget pada anak menjadi isu yang dapat melunturkan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, mari kita ulas mengenai pengaruh gadget pada anak dari narasumber berikut ini. Kartini, B.J. Habibie. 17 Agustus tahun 1945. Lupa lagi. Persatuan Indonesia. Sunda. Suku Minang. Jawa. Game, foto, YouTube. Kalau lagi daring, WhatsApp. Memang itu sangat penting sekali untuk kepentingan bangsa kita sebagai warga negara Indonesia. Itu untuk mengetahui tentang Indonesia kita, diantaranya karena berbagai macam suku bangsa. Gitu. Kemudian mengenai bela negara, kita memang wajib untuk membela kita sebagai pemuda, apalagi kita sebagai penduduk Indonesia, untuk memberikan pertahanan kepada negara kita gitu. Kepentingan utamanya ya anak didik utamanya gitu, untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, kemudian juga mengenai untuk nanti dia itu sebagai seorang warga negara supaya bisa mempertahankan diri, utamanya umumnya untuk seluruh bangsa Indonesia gitu. Yang sangat penting sekali kalau dikaitkan dengan teknologi untuk mengikuti zaman utamanya. Itu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Tapi kalau misalkan kita tidak diarahkan mengenai kepentingan gadget itu atau tidak dibimbing, itu memang bisa-bisa menyimpang gitu. Makanya sebagai orang tua itu sangat penting sekali untuk memberikan pengarahan penggunaannya mengenai HP atau gadget tersebut gitu. Kalau misalkan dibiarkan dengan begitu saja, itu sangat berbahaya, utamanya mengenai masukan-masukan ya dari hal-hal yang kurang baik lah begitu. Tapi kalau untuk mengenai pendidikan, pengetahuan, itu sangat penting juga untuk anak itu. Ya gitu. Jadi kalau memang zaman dulu, utamanya zaman Bapak itu, apalagi yang namanya teknologi itu memang tidak tahu ya gitu. Ya, kurang lah gitu. Contohnya Bapak juga sekarang itu sampai tidak tahu bagaimana cara untuk memesan pembelian gitu. Beda dengan anak. Teh contohnya itu kalau misalnya perlu apa-apa itu gampang sekarang. Itu dulu itu Bapak tidak tahu, tidak pernah lah gitu. Nah, kemudian juga mengenai sikap anak terhadap perkembangan kebangsaan gitu. Di antaranya pengaruh daripada etika barangkali. Nah, salah satu contohnya etika. Itu karena dia itu terlalu banyak memegangi gadget gitu. Kadang-kadang kalau dipanggil, nah itu salah satunya ya, kalau dipanggil itu bukan itu lambat atau barangkali tidak memberikan perhatian gitu, salah satu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS angkatan 2022 pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kami mengangkat isu kontemporer berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Satu isu yang kami coba tarik berkaitan dengan penggunaan gadget terhadap karakter bangsa.
terutama di hari ini banyak digunakan oleh kaum milenial dan juga anak-anak. Setelah hadir di antara kami nih salah satu narasumber yang luar biasa, kita coba gali berkaitan dengan pemahamannya terhadap bagaimana dia memandang seberapa penting sih penggunaan gadget terhadap anak. Telah hadir juga di sini siapa Teh? Rizka. Oke, Teh Rizka, terima kasih ya sudah hadir di acara podcast kita ya. Ini anggap kita podcast kita aja. Sama-sama. Ini nih Teh nih, kali kan kita mengangkat isu berkaitan dengan penggunaan gadget terhadap anak. Ini kaitannya juga berkaitan dengan karakter anak sih ya pada akhirnya. Karena kalau kita lihat penggunaan gadget itu menjadi sebuah hal yang sering juga nih, nggak anak kecil, nggak anak yang remaja, mereka tuh wah mainannya udah gadget. Ibaratnya gadget itu udah jadi hal senjata yang harus selalu dibawa. Terus kalau tadi saya kaitkan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, ya hari ini kan konteksnya sudah bukan masalah fisik lagi, artinya tidak harus berperang. Tapi sejauh mana sih pentingnya bela negara, wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh anak-anak kita dengan menggunakan digitalisasi tadi gitu. Kalau saya boleh tahu nih ya Teh, pandangan dari Teteh, seberapa penting sih penggunaan gadget terhadap anak? Nah, itu mungkin kalau dilihat dari sekarang ya kayaknya jadi sesuatu hal yang penting gitu loh, karena apalagi mungkin tahun kemarin yang sekolah pakai gadget semuanya daring, gitu ya. ya, betul. Jadi kan di sisi lain jadi suatu hal yang penting ya gitu. Kalau kita anggap gadget nggak penting, tapi ngelihat lingkungan semuanya sudah pakai teknologi gitu. Jadi sebetulnya dari penting nggak penting itu dari mana bisa kita lihat point of view-nya aja gitu, dan kebijakan orang tua kembali lagi gitu. Terus kalau Teteh melihat ini kan apakah nanti akan berpengaruh nih terhadap karakter anak itu sendiri ketika dia mainannya gadget terus dia malah lupa nih sama identitas dia sebagai anak bangsa gitu ya. Tiba-tiba dia lebih kecondong ke barat-baratan misal, atau hari ini yang lagi hip gitu ya berkaitan dengan Korea lah gitu ya. Betul. Nah, terus mereka malah nggak tahu bahkan identitas dia sebagai anak bangsa Indonesia, malah nggak tahu tuh. Gimana menurut tuh? Nah, kalau untuk itu sebetulnya kita bisa kontrol dari pemilihan konten, gitu ya. Sebetulnya kalau mau kita lihat, karena saya juga pakai nih di YouTube Kids tuh sebetulnya bukan hanya Cocomelon, bukan hanya Jojo atau JJ gitu ya, tapi ada kok lagu anak Indonesia gitu ya. Ada kok yang suka anak saya tonton tuh Bea Beo tuh kan, Do Mikado itu kan permainan Indonesia, anak Indonesia loh gitu. Jadi dia tahu ibu main Do Mikado gitu karena ada Bea Beo. Nama-namanya juga kan nama-nama Indonesia gitu. Kita dengan tips and trick nih. Boleh. Keren ya. Kalau menurut itu sendiri, proses pendekatan tadi kan oke lah ada juga yang materi anggaplah sebuah materi yang di YouTube itu ke-Indonesiaannya. Tapi kalau menurut itu sendiri itu proses prakteknya itu lebih enak menggunakan gadget atau kita langsung nih sebagai orang tua? Termasuk juga pengenalan permainan-permainan tradisional misalkan gitu ya, atau gerakan-gerakan tarian, atau lebih enak pakai gadget? Nah, kalau untuk saya pribadi, karena saya kan pakai gadget juga nih untuk anak, tapi dalam batasan waktu ya gitu. Kalau saya sih caranya apa yang dia lihat kita ulangi lagi, terutama kayak lagu-lagu gitu, lagu-lagu anak, terus permainan-permainan, tari-tarian gitu. Jadi dia nggak cuma nonton ngelihat grafik-grafik joget-joget gimana-gimana, kan dia bingung ini tuh maksudnya apa gitu. Ya lebih bagusnya ya kita pas anak lagi nonton tuh ya kita dampingi, kamu tahu nggak ini apa gitu, sambil ditanya ini apa, atau anaknya yang harus aktif bertanya ibu ini apa gitu, kita jelasin. Jadi bukan cuma nih gadget udah kita juga gadget gitu ya, nggak gitu juga gitu. Itu kan ada yang lebih baik kalau misalkan kita mau pakai gadget ya harus didampingi anaknya gitu, itu tipsnya gitu. Jadi artinya ketika pemahaman keindonesiaan berkaitan dengan tadi lagu-lagu Indonesia, tradisi Indonesia juga tetap dijelaskan tapi melalui transformasi digitalisasi. Betul. Gitu ya. Kayak contohnya kemarin nih kan 17 Agustus ya. Terus kan YouTube anak juga tuh 17 Agustus tahun lalu itu lagu-lagu kebangsaan, terus dia nanya, "Ibu bukannya ini bendera ya yang dipajang di depan?" katanya gitu. Dia jadi tahu oh ternyata bendera. Sejauh mana penggunaan gadget itu ada klasifikasinya nggak? Jadi penggunaan gadget tetap jalan, tapi penanaman nilai-nilai keindonesiaan juga tetap jalan gitu. Sebetulnya secara psikologis ini agak rumit sebetulnya gitu ya. Cuman saya sih nggak keluar ya. Mudah-mudahan sejauh ini sih yang saya rasakan tidak keluar dari apa yang
direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia misalnya atau psikolog anak gitu, bahwa usia 2 tahun nih jangan lebih misalnya dari 1 jam sehari. Ada durasi waktunya. Ada durasi waktunya, betul. Kalau misalkan anak masih bayi nih 0 sampai 18 bulan tuh cuman boleh video call. Nah, jadi mungkin dari situ tuh kontennya ya nenek kakeknya juga mungkin kan yang video call siapa lagi sih, nenek kakek mungkinnya kalau yang jauh. Nah, di situ juga kita bisa sih cari nilai-nilai kebangsaan tuh dengan misalnya nenek kakeknya mengenalkan bahasa daerah atau nyanyi-nyanyi daerah, kan banyak ya, setiap daerah punya lagu masing-masing apalagi ke anak kecil gitu. Terus saran masukan itu atau saran nih dari Teteh kira-kira dari ilmu psikologi untuk tadi ya menanggulangi hal kayak gitu, anggap ada penyimpangan, maksudnya jadi anak usia sekian malah sudah menggunakan gadget terlalu lama berlebihan. Secara psikologi itu gimana sih cara pola pendekatannya? Nah, sebetulnya itu efek negatif ya kalau kita bilang, ketika orang tua tadi tidak tahu ilmunya misalkan, tidak tahu cara penggunaan yang betul gitu ya, atau orang tuanya dalam arti kata egois gitu ya, aku pengen main HP juga, yaudah anak aku kasih gitu kan. Nah, pasti itu akan muncul perilaku yang menyimpang gitu ya, bukan menyimpang terlalu contohnya mungkin jadi kecanduan gadget gitu ya, atau jadi tidak capable secara sosial, atau mungkin bisa speech delay misalnya, keterlambatan bicara. Nah, kalau masalah-masalah itu sudah muncul ya, kalau misalkan orang tua sudah merasa kok anak saya dia tidak bisa bersosial atau mungkin karena gadget gitu ya itu harus ada intervensi secara psikologis ya, harus datang ke psikolog anak gitu ya, bagaimana nih terapinya gitu, dan mau tidak mau ya orang tuanya harus kerjasama. Oke, saya ada 2 pertanyaan tapi jawab cepet ya Teh. Boleh. Pertama, asik. Udah apa nih? Menggunakan gadget atau bermain permainan tradisional? Bermain permainan tradisional. Oke. Bagusnya itu. Ngajarin anak bermedia sosial atau bersosialisasi dulu? Bersosialisasi tentu saja. Oke, terima kasih. Pertanyaan pemungkas nih terakhir deh, pengen tahu nih pandangan Teteh nih sebagai orang yang paham berkaitan dengan psikologi, terutama bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak ya. Apa seberapa penting sih wawasan kebangsaan, cinta tanah air ke Indonesia buat anak? Penting banget ya menurut saya, karena kenapa dia harus tahu di mana dia tinggal pertama itu. Lalu bagaimana sih lingkungan dia tinggal gitu ya, karena di berbagai negara pasti beda dong gitu ya, budayanya seperti apa, termasuk lingkungan juga gitu ya. Kita nih di Sumedang, tetangga tuh gimana sih, akan beda justru ya sama orang Bandung misalnya. Itu masih satu pulau, masih satu provinsi gitu ya, apalagi kalau misalkan sudah beda benua, beda negara dan lain sebagainya. Makanya dia harus tahu dari mana dia berasal dan bagaimana dia membawa diri sesuai dengan dari mana dia berasal gitu. Diskusinya nih, sharingnya nih luar biasa. Kita jadi mengetahui bagaimana pertama pentingnya wawasan kebangsaan. Jadi tidak hanya bagi kita yang kaum, saya belum merasa kolonial nih ya, milenial yang sudah menjadi orang dewasa atau orang tua. Ternyata penanaman itu juga harus kita lakukan sedari dini ya kepada anak-anak kita. Tapi dengan tentu tidak meninggalkan kemajuan zaman. Gadget itu penting tadi saya juga sampaikan, tapi harus diimbangi. Ada proporsionalnya. Betul. Bagaimana dia menggunakan gadget, tapi dia tetap mengetahui identitasnya sebagai anak bangsa. Betul. Oke. Teh, makasih banyak Teh. Maaf sudah mengganggu waktunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan teknologi digital atau gadget pada anak dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan melalui pengenalan keragaman budaya Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, perkembangan teknologi digital yang cepat juga bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sebagai contoh, menguatnya intoleransi, paham radikalisme, serta menimbulkan tantangan budaya, di antaranya mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan etika. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam pendampingan anak selama penggunaan gadget, serta mengubah sikapnya agar dapat menjadi contoh yang baik untuk anak dalam menggunakan teknologi.